abang bilang Rasulullah itu suri teladan terbaik lah ya untuk kita sebagai umat manusia. Cuman kan karakter Rasulullah itu banyak banget nih yang bagus. Nah, yang paling bisa kita contoh untuk kita terapkan kehidupan sehari-hari misalnya apa aja ya? Banyak ya. Terkait dengan kondisi sekarang. Rasul dinyatakan dalam Al-Quran, innahu la khuluqin azim. Rasulullah satu sisi adalah uswah hasanah, the best role model. Tapi yang kedua, kepribadian beliau itu penuh dengan akhlak yang mulia. Maka kira-kira kalau disandingkan menjadi role model uswah hasanah hanyalah menampilkan al-akhlakul karimah, akhlak-akhlak yang mulia. Umpamanya ya, jangankan waktu jadi rasul, yang paling spektakuler, historis, monumental, ya. Setelah jadi rasul itu kan mengumpulkan semua elemen masyarakat di Yathrib, Madinah sekarang. Baik lintas agama, Yahudi, Nasrani dan juga Islam sudah datang, maupun lintas suku, kekabilahan ini, Aus, Khazraj dan lain sebagainya, dikumpulkan. Itu sebuah uswah hasanah, role model, ya, yaitu menyatukan. Apa yang dibahas? Ya, akhirnya bersepakat dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah itu satu mengukuhkan masyarakat majmuk. Kita ini ibarat bahasa sekarang berbineka tunggal ika. Iya. Ya, betul. Maka yang kedua, kita saling bekerja sama walaupun berbeda agama, berbeda suku. Ya. Yang ketiga, bahkan ada pendatang waktu itu muhajirun ya. Ya, bagi sekarang ini pendatang itu migran. Imigran. Dalam konteks walaupun antara Mekah dan Madinah, tapi kan waktu itu jauh. Nah, yang ketiga yang bersepakat untuk saling melindungi. Kalau satu agama diserang oleh orang pihak lain di luar, semua kita penduduk Madinah membelanya. Kalau satu suku diserang oleh suku lain dari luar, kita semua membelanya. Itu luar biasa kepeloporan. Dan kesepakatan itu terjadi. Yang notabene Islam itu sekarang dihidupkan kembali. Ada pertemuan tokoh lintas agama 2016 ya. 2017 di Marrakesh, Maroko. Kebetulan saya hadir. Ya, dipimpin oleh seorang ulama terkemuka yang punya lembaga di Abu Dhabi, Forum for Promoting Peace in Muslim Societies, nama forumnya, dari Syekh bin Baya, membahas Piagam Madinah. Tahu yang terjadi? Ini yang diperlukan oleh masyarakat internasional sekarang ini. Vatikan menyambut baik. Dewan Gereja Dunia bukannya sepakat. Ya, maksudnya tidak perlu sepakat. Ya. Karena ini ajaran Islam. Ini betul, ya. Tapi mengakui, menyadari. Diadakan seminar di Tokyo oleh World Buddhist Fellowship, tokoh-tokoh Buddha menyambut deklarasi Marrakesh tentang Piagam Madinah. Karena menghargai hak-hak kelompok minoritas untuk hidup berdampingan secara damai dalam sebuah kemajemukan ini diberi jawaban sekarang sebagai solusi terhadap dunia yang kacau balau itu. Piagam Madinah lah yang menjadi solusi. Luar biasa. Itu keteladanan. Tapi Rasulullah Muhammad itu tidak hanya setelah jadi Rasul beliau mengambil keteladanan. Waktu masih muda sebelum jadi Nabi pun sudah ada keteladanan. Ada benih-benihnya ya. Ada benih-benihnya. Maka digelar Al-Amin. Orang yang terpercaya, As-Sadiq, orang yang jujur, maka As-Sadiqul Amin. Itu gelar Muhammad sebelum jadi nabi. Jadi ada apa ya? Citra diri yang tinggi karena kepeloporan. Coba kepeloporan tadi atau kemarin sudah kita cerita ketika meletakkan kembali Hajar Aswad di Ka'bah. Terbayang nggak ya? Ketika 4 suku besar saling berebut kesempatan kira-kira menanam saham, suku mereka lah yang meletakkan Hajar Aswad. Namun ya alhamdulillah ada kesepakatan, barang siapa yang datang duluan, yang lain nggak datang duluan, kecuali kalau Islam karena ada sholat subuh dulu kan, yang lain belum bangun. Muhammad lah yang datang. Tapi beliau coba kepeloporan, ada kearifan, meletakkan serban, Hajar Aswad ditaruh di atasnya, tolong gotong bersama-sama 4 suku. Bijaksana gitu ya Bang ya. Ada kearifan, kebijaksanaan, tapi ada kepeloporan untuk hal yang baik itu kan mahal sekali ya. Saya boleh agak menyimpang sedikit
apa yang tadi BD sampaikan ketika berbicara di dunia internasional, para pemuka-pemuka agama. Kita pengen tahu BD kan selalu terlibat dalam kancah internasional, khususnya perdamaian dunia dari beberapa agama di dunia. Untuk berbicara khutbah ini, pelopor, mereka para petinggi-petinggi atau orang yang sangat berpengaruh dari agama mereka masing-masing. Kondisi sekarang itu, mereka berbicara untuk kemaslahatan dunia, atau mereka masih berbicara hanya untuk umatnya? Sudah meningkat ke arah kemaslahatan bersama. Pamannya tema-tema istilah-istilah yang dipakai common good, ya, yaitu kebaikan bersama. Ada istilah yang dipakai human well-being, ya, kebaikan dari manusia sebagai sebagai makhluk. Sudah ada. Cuma ingin, ya, berkontribusi mengusulkan nilai-nilai dari kelompoknya, dan itu baik-baik saja. Tentu kita orang Islam, inilah nilai-nilai keislaman dalam rangka kebaikan bersama, kesejahteraan bersama, yang lain juga demikian. Jadi prinsip dasarnya untuk prinsip dasar, ya, bahwa mungkin ada, ya, tersembunyi kepentingan-kepentingan kelompok, ya mungkin saja, ya, boleh jadi, ya. Tapi kalau itu bisa dikalahkan oleh orientasi kepada kebaikan bersama, ya masih lebih bagus, ya. Dan tergantung orangnya. Mungkin di kalangan tertentu, ya, masih ada interest, masih ada pamrih. Maka kalau melakukan qudwah tadi sudah disebut juga, ya, hanya untuk kepentingan uang, bisnis, politik, kedudukan, ketenaran, dan itu di luar, ya, sifat qudwah yang menjadi ciri dari tidak termasuk umatan itu. wasata ini, ya. Yang pasti harus ada dampak positifnya ya Bang ya.